1 sampai 6. Ini saya hentikan dulu. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak ya? Poin B. Poin B. Berusia tidak lebih dari 40 tahun pada saat dipilih sepanjang belum berusia 41 tahun dibuktikan dengan kartu identitas, KTP, SIM dan akte kelahiran atau bukti lain. Yang ditanyakan apa sahabat Joni? Kira-kira umurnya tambahi satu orang. Kalau 41 ganti 41. Piro, so piro? 41. 40 sampai lagi sama misalnya pasal. 42 bukan sepanjang belum berusia 4. Bisa masuk sebentar terkait tentang materi tata tertib pemilihan ketua dan formatur. Kami mohon kerjasamanya yang masih di luar untuk bisa masuk ke dalam lagi berkaitan kita bahas pada pleno ketiga tentang apa? Tentang pemilihan ketua dan formatur. Saya mulai ya. Rano seket. Iki. Ya disahno. Sahabat panitia yang ada di luar, saya mohon untuk bisa membantu kita untuk masuk ke ruangan biar nanti cepat selesai, bisa sambil nyantai-nyantai di jalan sini. Mohon kerjasamanya sahabat-sahabat dari ranting untuk masuk ke. Saya mulai. Sudah ya, saya mulai ya. Tata tertib pembahasan pleno ketiga tata tertib pemilihan ketua dan pembentukan tim formatur. Pimpinan anak cabang GP Ansor Kecamatan Dewi Kabupaten Kudus masa Himat 2021-2023. 1. Sidang pemilihan ketua dan pembentukan tim formatur PAC GP Ansor Kecamatan Dewi Kabupaten Kudus masa Hikmat 2021-2023 dipimpin oleh pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor atau yang direkomendasikan oleh pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor. 2. Konfer Ancap memilih dan menetapkan ketua dan tim formatur PAC GP Ansor Kecamatan Dewi Kabupaten Kudus masa Hikmat 2021-2023 secara musyawarah mufakat dan atau langsung, umum, bebas, terbuka atau rahasia serta jujur dan adil. Kita mas. Sang sore mas. Oh, nah coba. Terus. Oh, lanjut ya. Yang ketiga, sebelum dilakukan pemilihan ketua dan tim formatur PAC GP Ansor Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus masa Hikmat 2021-2023 dinyatakan dimisioner. 4. Peserta konfer Ancap yang berhak memilih adalah peserta penuh. Peserta penuh ya jadi 5. Masing-masing pimpinan ranting memiliki 1 suara. 6. Seseorang dapat dipilih menjadi ketua PAC GP Ansor Mandawi Kabupaten Kudus masa Hikmat 2021-2023 apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Pernah menjadi pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor di tingkat anak cabang atau ranting sekurang-kurangnya 2 tahun, dibuktikan dengan surat keputusan atau dilegalisir atau bukti lain bersaksi dan bersumpah. B. Berusia tidak lebih dari 40 tahun pada saat dipilih sepanjang belum berusia 41 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas KTP, SIM dan akte kelahiran atau bukti lain bersaksi dan bersumpah. C. Telah lulus pelatihan kepemimpinan dasar atau PKD atau pendidikan dan pelatihan dasar Banser yang dibuktikan dengan sertifikat PKD di dasar DTD atau surat keterangan lulus dari pengurus yang berwenang atau bukti lain bersaksi dan bersumpah. D. Berakhlakul karimah
berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi. E. Mampu dan aktif menjalankan organisasi. F. Harus diusulkan oleh paling sedikit 4 pimpinan ranting, dibuktikan dengan surat usulan atau rekomendasi dari pimpinan ranting yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris serta disertai dengan stempel. G. Setiap pimpinan ranting hanya dapat mengusulkan 1 calon ketua. 1 sampai 6 ini saya hentikan dulu. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak ya? Poin B. Poin B. Berusia tidak lebih dari 40 tahun pada saat dipilih sepanjang belum berusia 41 tahun dibuktikan dengan kartu identitas, KTP, SIM dan akte kelahiran atau bukti lain. Yang ditanyakan apa sahabat Joni? Kira-kira umurnya tambahi seorang. Kalau 41 ganti. Piro, so piro? 41. 41 lagi jangan sampai pasal. Bukan sepanjang belum berusia 41. Dari ganti berusia tidak lebih dari 41. Saya aku apa? Ini jimatku di jimatku. Jutas. Masalah jimat. Ora, soalnya duit cara usianya 40. Weh, dulu ceritanya kemarin di usul. Sebentar ya, siapa aja. Tak boleh kitab. Oke, terima kasih. Usulan sahabat Sony ini saya bacakan. Ternyata jadi gini kan, jadi gini sahabat-sahabat, untuk peraturan atau kata-kata tertib atau di sini itu apa? Ini ada syarat-syarat dalam pemilihan ketua atau calon ketua itu memang sudah diatur di dalam di dalam peraturan organisasi tentang pemilihan ketua umum atau ketua pengurus pimpinan organisasi. Kalau di dalam buku PDPRT ini itu ada di halaman 77. Ya, nanti bisa dibuka ini sahabat-sahabat dilatih buka ini halaman 77 pasal 4. Ini sama persis apa yang kita tulis di situ, yaitu berusia tidak lebih dari 40 tahun pada saat dipilih sepanjang belum berusia 41 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas dan lain sebagainya. Jadi kalau ada usulan terkait usia yang melahirkan kita sebagai organisasi paling di tingkat anak cabang, ini sebenarnya kalau di sini sudah melebihi ketentuan di PDPRT ya tidak diperkenankan. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, nanti kita tidak ada rujukannya, kita ambilnya di mana? Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa pahami ya, Son? Bisa ya? Sahabat Sony? Tapi nggak ngalor gue. Itu Sony kan? Ya, itu ya. Terima kasih. Ada tanda lain lagi? Yang D. Jadi untuk usulan B ini saya kira, mohon maaf tidak bisa dirubah, tetap seperti itu. Yang D gimana? Berakhlak karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi. Ada pendapat? Tidak ada buktinya. Contoh SKTK gimana? SKTK itu kerja Pak. Nah ini untuk apa? Dari masyarakat, dari apa? Atau dari MUI gitu. Terima kasih.
ada pencerahan dari sahabat sekretaris sidang bahwa salah satu bukti kalau tadi ada istilah SKCK, bentuk dukungan rekomendasi dari pimpinan ranting itu adalah bagian dari sebuah prestasi dan penilaian tersendiri secara objektif maupun subjektif dari masing-masing ranting. Jadi nanti ketika kita mencermati yang F itu jelas. Jadi nanti calonnya itu ada pengusulan, ada rekomendasi dari ranting-ranting. Seandainya si A itu ini ranting A, B, C, D bukan. Dan mereka sudah punya ukuran tersendiri. Jadi saya kira berkaitan dengan masalah itu ukurannya apa, itu buktinya apa. Saya kira rekomendasi dari ranting itu sudah bisa menjawab. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Oke. 1 sampai 6 saya kira disepakati. Sepakat? Oke, 7. Pemilihan ketua dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Tahap pencalonan, setiap calon dianggap sah apabila sedikitnya diusulkan 4 pimpinan ranting sebagaimana yang tersebut pada poin 6. Huruf D, dapat dalam tata tertib ini setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh tim verifikasi yang telah ditetapkan PCB Ansor Kudus. Apabila hanya terdapat 1 calon ketua yang sah, maka ditetapkan secara aklamasi. Jadi umpamanya di Dawi ini ada yang punya SK dan masih hidup, itu adalah 16. Minus yang belum ter-SK itu bisa, mohon maaf ini saya terpaksa sebut, Dukuh Waringin sama Jusari itu belum ter-SK. Kalau yang lainnya insya Allah masih berlaku. Bisa dipahami ya. Jadi semua selain 2 desa itu berhak untuk merekomendasikan siapa nanti calonnya. Monggo, ini masih ada waktu 2 minggu untuk lobby sahabat Sony, monggo. Iya. Saya lanjutkan. Apabila hanya terdapat 1 calon ketua yang sah, maka ditetapkan secara aklamasi. Kok seandainya di situ hampir semuanya rekomendasi yang tidak, ya itu sudah sepakat. Tapi kok di situ muncul 3 calon, ya dirembuk. Nah, ini kebiasaan dulu pemilihan di Ansor itu kebiasaannya diharapkan aklamasi, harapannya seperti itu. Tapi nanti kok tidak terjadi kesepakatan seperti yang terjadi di Ranting Kajar, justru semuanya dalam pemilihan, ya. Jadi itu akhirnya pemilihan nyoblos milih. Mana PAC tahun ini mau dibuat milih, ya monggo. Berarti orang rekomendasi kabeh tapi milih dhewe ya wong. Serang. Iku urusan. Engko soalnya ras itu sanggup deh. Karena dia sebenarnya bukan deh. Maju dhewe Gitu ya. Jadi silakan. Jadi yang jelas kalau ingin mufakat aklamasi berarti nanti siapkan rekomendasi di masing-masing ranting itu. Tapi kalau tidak ya berarti argumentasi dengan sidang dari cabang. Saya lanjutkan ya. C. Apabila ada 2 calon atau lebih yang dianggap sah, maka pimpinan ranting diberi waktu maksimal 1 kali 15 menit untuk musyawarah mufakat menentukan calon terpilih yang dimediasi oleh cabang. Iyalah tadi. Jadi harapannya tetap orang pilih. Nah iso kudu sepakat ae sapa iki bukan wong loro, umpamane ada 2 calon. Ya, tuh. D. Apabila musyawarah sebagaimana yang dimaksud poin C tidak mencapai mufakat, maka para calon akan dipilih oleh peserta konverjap dengan terlebih dahulu menyatakan kesediaan secara lisan maupun tertulis dan menyampaikan visi misi. Bersedia kan dicalonkan sudah, terus kemudian menyampaikan visi misi. Jadi seperti itu. C. E. Tata cara pemilihan calon ketua. Tata cara pemilihan calon ketua, pemilihan ketua. Tata cara pemilihan calon ketua. Bentar. Koma itu berarti ya. Pemilihan ketua. Tata cara pemilihan calon ketua
PAC GP Ansor Kecamatan Dawe dilakukan dengan cara menulis nama calon ketua di lembar kertas suara yang telah disediakan dan berstempel panitia konver Ancap. Sony menyediakan stempel. F. Calon ketua yang mendapatkan suara terbanyak maka ditetapkan menjadi ketua terpilih. G. Apabila terdapat suara yang sama maka pemilihan diulang dengan maksimal sesuai poin 7 huruf C. Poin 7 huruf C. Poin. Oh, bukannya. Bukan. Ada uringan lagi. 8. Ketua terpilih secara otomatis menjadi ketua tim formatur merangkap anggota yang dibantu oleh anggota tim formatur. Saya ulangi, 8. Ketua terpilih, maaf saya sebelum ke 8 ini yang poin 7 ya, poin 7 huruf A sampai G kira-kira ada yang ditanyakan? Gimana? Poin A 4 diusulkan oleh 4 bisa dikurangi atau tidak 2 atau 3 itu. Oh ngoten, ya monggo. Saya dibuka kitab dibuka sih. Ini ada. Harus diusul ini pasal 4 lagi, tapi pada huruf D di dalam peraturan organisasi. Huruf harus diusulkan, jadi calon itu harus diusulkan oleh pimpinan ranting, dibuktikan dengan surat usulan dari pimpinan ranting yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris disertai dengan stempel. Adapun komposisi surat usulan dari pimpinan ranting 1 sampai 20 jumlah pimpinan ranting. Jadi umpamanya di kecamatan itu ada 20 maksimal pimpinan rantingnya, maka surat usulannya 4 ranting. Bentar, maksimal mas, maksudnya 1 sampai 20 maksimal itu berarti 4. Kalau ada pimpinan ranting 21, maksudnya 1 sampai 40. Jadi lebih dari 21, tadi ada 25 ranting, maka di situ surat usulan untuk calon adalah 6 ranting. Nah, di Dawe ini posisinya 1 sampai 20. Jadi cukup di sini tertulis surat usulan 4 ranting. Maksimal 4 ranting. Cukup ya? Doman. Saya tidak berani. Ini sing garap om pinter-pinter ini. Dan kita kalau ini nanti kan berarti ya Demokrat KLB. Selanjutnya bisa dipahami ya, bisa mas ya, oke ya, oke. Saya ini jadi sudah setuju yang poin 7 huruf A sampai G sudah bisa. 8. Ketua terpilih secara otomatis menjadi ketua tim formatur merangkap anggota yang dibantu oleh anggota tim formatur. 9. Anggota tim formatur berjumlah 7. Misalnya keliru kan? Aku belum bukanya nih. 7 orang terdiri dari A. Ketua terpilih, B. Ketua demisioner, C. 5 orang perwakilan dari pimpinan ranting yang sudah terverifikasi atau terakreditasi. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Atau tidak? Ayo. Tidak ya? Komposisi tim formatur oke? Oke. Ini logikanya gini. Kemarin kenapa 5? Ini barat, utara, ya, selatan, timur, tengah. 5 pas. 10. Tugas formatur adalah menyusun pengurus harian PAC GP Ansor Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus masa 2021-2023 selambat-lambatnya 15 kali 24 jam terhitung sehari setelah selesainya acara konfer Ancap. Ini berarti piro iki? 11 dino. Kesuwen? 15 hari ya. 11 pimpinan cabang GP Ansor Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus masa 2021-2023 harus sudah mengajukan surat permohonan pengesahan susunan pengurus kepada pimpinan cabang pimpinan cabang Ansor Kabupaten Kudus dengan melampirkan susunan pengurus berita acara pemilihan dan berita acara hasil
formatur selambat-lambatnya 30 kali 24 jam terhitung mulai sehari setelah konferensi selesai. Jadi 15 dino ngurus, 15 dino pengajian Islam. Bisa dipahami? Sepakat? Oke, terima kasih. Ini kami tidak akan membacakan konsiderannya karena ini haknya pimpinan cabang. Saya cukup membacakan ini dan saya kira sudah kita pahami dan kita bahas bersama. Untuk pembacaan konsideran besok akan dibacakan tanggal 9 ketika acara konferensi anak cabang 9 April. Gitu ya. Gitu ya sahabat-sahabat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian pra-konfer Ancap sudah kita laksanakan bersama. Untuk selanjutnya saya dalam menghantarkan pimpinan sidang untuk materi tata tertib pemilihan ketua dan formatur, mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan, dan dari kami saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.